Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wasma'il Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 127. Kita terjemahkan. Dan ingatlah ketika yarfa' meninggikan Ibrahim al-qawaidah, pondasi dasar bangunan Ka'bah, dan putranya Ismail. Lalu keduanya berkata dalam doanya, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah minna, terimalah daripada kami, innaka sesungguhnya engkau antas samiul alim, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, sebagaimana tadi diumumkan oleh Ustadz kita, insyaallah kita di sini akan melaksanakan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjahnya jatuh pada hari Rabu. Dan insyaallah hari Kamisnya akan dilaksanakan penyembelihan hewan korban. Korban termasuk ibadah, dan juga disebut dia suatu amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya. Para ulama menyebutkan kepada kita bahwa disunnahkan setiap kita selesai melaksanakan suatu ibadah, suatu amal, suatu ketaatan, untuk berdoa kepada Allah agar ibadah itu, amalan itu, ketaatan itu diterima oleh Allah dengan membaca salah satunya Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim dengan putra beliau itu Ismail, setelah selesai melaksanakan perintah Allah, meninggikan pondasi bangunan Ka'bah, kawaidnya, di mana dahulu Ka'bah itu pondasinya hilang. Diriwayatkan ketika terjadi banjir bandang di zaman Nabi Nuh, maka pondasi bangunan Ka'bah sudah hilang, tertimbun. Lalu diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggikan yarfa', meninggikan, mengangkat tinggi pondasinya yang hilang. Setelah selesai beliau berdua melaksanakannya sebaik-baiknya dan dibantu oleh malaikat Jibril meninggikannya, lalu berkata, Rabbana taqabbal, wahai Allah terimalah. Ini doa. Kita tidak boleh pede, percaya diri seakan-akan apa yang kita lakukan sudah beres, selesai, langsung jadi, langsung diterima. Tidak boleh begitu. Kita hendaknya berada dalam kondisi, apa kondisinya, antara harap dan cemas. Harap akan diterima, cemas ditolak. Kondisi itu sama dengan firman Allah Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Itu diantara ciri-ciri hamba-hamba Allah yang kepada mereka dijanjikan untuk masuk surga, itu orang-orang yang yu'tu nama atau. Ayat 60 surah Al-Mu'minun. Itu orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan,
atau melaksanakan apa yang telah mereka laksanakan, wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka itu wajilah, hati mereka dalam keadaan penuh rasa takut, gemetar, gentar, harap-harap, cemas. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka kepada Tuhan mereka kembali. Dipahami oleh para ulama tafsir ketika Nabi membaca ayat ini, lalu istri beliau berkata, "Ya Rasulullah, apakah orang-orang ini mencuri? Apakah orang-orang ini berzina? Apakah orang-orang ini melakukan berbagai macam kemaksiatan?" Kira-kira begitu. Padahal mereka takut. Dijawab, Rasulullah, bukan begitu. Mereka ini orang-orang yang salat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang bersedekah. Tapi mereka takut jangan-jangan salatnya, puasanya, sedekahnya tidak diterima. Nama wajilah. Mereka bukan berzina, bukan mencuri, bukan minum khamar, bukan melakukan dosa-dosa sehingga mereka takut. Tidak. Yang mereka takuti ibadah yang mereka lakukan itu jangan-jangan, nah itu wajilah, kegentaran dan kegentaran hati karena takut kepada zat yang maha agung maha besar, timbul takut. Lahirlah doa-doa itu, Rabbana taqabbal minna. Tiba di surat Sajdah, barangkali sering kita dengar, tatajafa junuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka khaufan. Khaufan dalam keadaan takut, tapi juga harap. Sama. Apa yang mereka takutkan, jangan-jangan ibadahnya, amalannya ditolak, tidak diterima. Tapi juga mereka harap, karena mereka telah berusaha melakukan sebaik-baik mungkin. Kondisi yang dua itu, antara takut dan takut sama lah. Antara takut dan harap. Harap raja atau tamak. Dua kondisi itu. Ketika seseorang akan mati, Rasulullah juga pernah nasihatkan kepada seorang muda yang akan mati, bagaimana kondisimu? Saya takut, tapi juga harap. Takut saya kepada dosa-dosa saya, sangat banyak, saking banyak. Jangan-jangan saya tidak dapat masuk surganya, masuk neraka. Tapi juga saya harap, karena saya juga yakin Allah Maha Pengampun, Allah mencurahkan rahmat. Itu kondisi itu. Nah, siapapun yang berada di antara dua kondisi itu, orang-orang inilah yang dituju oleh ayat. Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim, beliau Rasul, ulul azmi, imam, bapak tauhid. Bahkan milah Nabi Muhammad disebut dengan millata abikum Ibrahim, milah bapakmu Ibrahim. Syariat korban pun, haji pun, itu mengikuti milah Ibrahim. Jadi ketika beliau selesai melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baik, sebagus-bagus, nama saya Nabi dan Rasul, dua orang Nabi, calon satu Ismail satu. Apa yang beliau baca? Taqabbal. Kenapa kecemasan? Taqabbal itu kan ada kesungguhan. Taqabbal, benar-benar terimalah ya Allah. Inilah yang bisa kami lakukan. Kami telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya menurut kami. Kami cemas, takut jangan-jangan ditolak. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau itu At-Sami', engkau Maha mendengar doa kami, juga Maha mengetahui apa yang telah kami lakukan. Sami', mendengar doa kami, atau mendengar apapun yang kami ucapkan, tentu termasuk kepada doa. Alim, mengetahui apa yang telah kami lakukan, telah, sedang dan akan kami lakukan. Antas samiul alim. Khusus untuk korban besok, di antara doa kita akan kaji, kita memahami harian. Kemarin 15 hari yang lalu kan qadarullah, barangkali masih ingat,
Qadarullah ma syaa fa'ala. Apabila terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita, di luar rencana kita, padahal kita sudah berupaya, sudah berusaha sebaik dan seoptimal mungkin, terjadi di luar dugaan kita. Ya, bukan ondeh, bukan aduah, bukan Allah, tapi qadarullah, itu sesuai dengan takdir Allah. Ma syaa fa'ala, apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki dilakukan. Ini kemarin. Nah sekarang karena besok akan menghadapi korban, ya kita alih ke situ doanya. Doanya pertama dulu, sebaiknya, sebagusnya, dan itu sunnah, peserta sendirilah yang menyembelih hewan korbannya. Sahibul korban, orang yang berkorbanlah yang hendaknya menyembelih korban jika dia laki-laki dan mampu. Begitu kata Wahbah Zuhail dalam kitabnya Fiqh Islam wa Adillatuh, jadi 3. Sebagusnya, sebaiknya dan sesuai sunnah, hendaknya yang menyembelih hewan korban adalah sahibul korban, orang yang berkorban, laki-laki maksudnya. Tapi jika dia tidak mampu, dia tidak sanggup, atau lemah mental, atau orang yang banyak kasihannya. Orang kalau banyak kasihannya kan tidak sanggup menyembelih, dia boleh wakilkan dan serahkan kepada orang yang dipercaya. Kalau kita termasuk kepada panitia atau pengurus yang melaksanakannya, boleh diwakilkan, boleh diamanahkan ke situ. Itu satu. Bagi perempuan tentu tidak menyembelih. Tidak mungkin perempuan menyembelih, kecuali perempuan yang luar biasa itu. Kalau ada perempuan yang bisa menyembelih sapi, itu luar biasa perempuan. Rasanya di negeri kita belum terjadi lagi. Tapi menyembelih suami ada orang. Menyembelih suami ada. Nah, ketika itu perempuan disunahkan menyaksikan, asalkan jangan terjadi berbagai macam hal-hal yang tidak disukai dan tidak dari Allah, seperti percampuran berdesak-desak. Asalkan pandai menjaga diri. Nah, menghadiri hewan sembelihan atau ketika menyembelih hewan korban itu sunnah, tidak sah, tidak tergantung dan tidak tersangkut dengan sah tidak sahnya korban. Yang menghadiri sunnah. Andaikan dia tidak bisa, dia bisa diwakilkan. Kita korban ke daerah terpencil atau melalui amal sosial, atau melalui via tentu yang kita berkorban daerah yang sangat membutuhkan. Tidak mungkin ke sana. Nah, orang yang kita amanahkan dia mewakili kita. Cukup kita nanti berdoa ketika wanita sembelih. Nah, ketika menyembelih inilah yang kita pelajari sekarang, bahwa jika kita yang menyembelih, kami laki-laki ini yang menyembelih hewan korban kita, ya bacanya bismillah. Bismillah wallahu akbar, dengan menyebut nama Allah, dan Allah lebih besar, lebih agung. Bismillah wallahu, penghalalan. Wazkurismallah, sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya. Dan kita diperintahkan bukan hanya menyembelih hewan korban, menyembelih hewan apapun kita harus menyebut nama Allah ketika itu. Dikatakan bahwa dalam ayat fazkurusmallahi 'alaiha sawaf, surah Al-Hajj, surat ke-22 ayat yang ke-36. Itu dalilnya, salah satu. Penyembelih, baik si peserta sendiri yang menyembelih atau orang lain, membaca bismillah wallahu akbar. Tuh. Yang kedua, lalu diiringi dengan bacaan Allahumma, ya Allah, hadza minka walaka. Allahumma, ya Allah, hadza, ini korban, minka daripada karuniamu, rezekimu, nikmatmu, anugerahmu kepada kami atau kepada aku. Allahumma hadza,
minka. Walaka, dan untukmu kami serahkan sebagian rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Sebahagiannya karenamu, untukmu, mengharap ridha dan ganjaranmu. Hada Allahumma hada minka walaka. Bukan ibu-ibu yang baca, penyembelih. Kita tenang-tenang saja. Kalau di sini kan ada pengurus panitia, ya, siapa yang menyembelih? Bismillah, wallahu akbar, Allahumma hada minka. Minka nih sapi. Hada minka. Ini sapi, ini korban, ini semilian, apalah namanya, bersumber daripada rezeki, karunia, nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, dan sebahagiannya rezeki itu kami serahkan dalam bentuk hewan korban karenamu, untukmu, mengharap redha dan balasanmu. Sembelih. Dengan catatan pisau jangan dinampakkan terlebih dulu kepada sapi, jauh, mati dia. Sama dengan jarum suntik dipanggakkan kepada orang yang akan disuntik. Belum disuntik lagi dia sudah menggigil. Stres. Dalam sunnah hadap menyembelihnya, kami jangan pisau diasah-asah, disapu-sapukan ke sini ketika sapi sedang di hadapan kita. Keluarnya pisau itu ketika akan menyembelih saja. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma hada minka. Tajam pisau. Kita harus ihsan harus baik dalam penyembelihan. Itu makanya yang menyembelih itu tidak ustaz, tidak imam, tidak buya. Orang yang mampu, orang punya kekuatan tangan, supaya jangan banyak betul sak-sak. Tidak harus imam. Kalau imam tidak gacai mampu. Imam penakwi mau dia mau boleh dah. Penakwi. Bukan penakwi dia, tapi mencelik darah tu ibu. Imam, betul kan? Ni Allahumma hada minka walaka. Dalam hadis lain katakan, riwayat lain, Allahumma hada minka wa ilaika. Apa beda laka wa ilaika? Kalau walaka untukmu, kerenamu, itu ikhlas. Walaka, dan kami berkorban ini, dan kami menyembelih hewan korban ini laka, bagimu, untukmu, kerenamu. Tidak bukan kerana siapa-siapa, bukan lantaran siapa-siapa dan lantaran apa-apa, tapi hanyalah untukmu, bagimu kami korban, mengharapkan ridha dan balasanmu saja. Tu walaka. Atau dibaca ilaika. Apa bunyinya? Allahumma hada minka wa ilaika. Ilaika. Apa beda ilaika kepadamu? Dan kami atau aku serahkan korban ini ilaika kepadamu, ya, kepadamu lagi ya Allah, dalam bentuk hewan korban. Jadi ini kami lakukan, korban ini kami laksanakan, bersumber datangnya daripada nikmat rezeki dan kurniamu kepada kami atau kepada aku, dan kami kembalikan kepadamu ya Allah dalam bentuk hewan korban, sebagiannya dalam bentuk hewan korban, sebagai tanda syukur. Itu bedanya. Jadi boleh dibaca Allahumma hada minka walaka, boleh juga Allahumma hada minka wa ilaika. Baru berdoa, baik sepenyembelih ataupun kita yang menyaksikan. Apa doanya yang tadi? Bisa dibaca Allahumma taqabbal minni, kalau aku yang punya, aku yang menyembelih. Kalau kita bersama, Allahumma taqabbal minna, bersama-sama. Atau kalau kita atas nama orang menyembelih, ya tukarnya, ya Allah, Allahumma taqabbal min fulan. Fulan itu si Anu. Ya Allah, terimalah korban si Anu.
Nah, sebut nama si anu. Kalau payah menyebutnya, ya Allah terimalah korban para peserta korban. Kan 7 orang. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma hada minka walaka. Boleh. Lalu fataqabbal min peserta korban. Kalau nak apal pula namanya, tak mau apa-apa nanti Jawi juga menjaga antar kan. Min. Globalnya begitu. Itu bunyinya Bismillah wallahu akbar, Allahumma hada minka wa ilaika atau walaka, fataqabbal min peserta korban atau minni. Atau juga boleh an, kan terkenal. Allahumma hada minka walaka an fulan, dari si fulan, langsung. Supaya jangan melentong pentong baca secek. Satu saja kita ambil. Apa yang kita ambil? Bismillah wallahu akbar, Allahumma hada minka walaka, fataqabbal min peserta korban. Min peserta korban. Kalau kambing kan 1 orang langsung sebut namanya. Misalnya korban kambing, aduh kambing. Kambing ada, korban sini tidak ada ya. Macam ada Allahumma kambing, Allahumma fataqabbal an badu, an susi misalnya. Langsung. Nah, yang kita pahami kan taqabbal. Apakah semua orang berkorban itu terima korbannya? Belum tentu. Belum tentu, ada yang ria, ada yang sum'ah, ada yang motivasi 2024, kan bisa jadi. Macam-macam motivasi. Kan tak lama lagi 2024 kan? Pak, ini kan sudah tengah tahun. Macam-macam benar orang. Makanya takabal kan mau diterima. Ada ibadah itu yang makbulah, ada yang mardudah. Kalau makbulah diterima atau makbul. Doa makbul, kalau ibadah makbulah. Ada ibadah itu yang makbulah, ada yang mardudah, ditolak. Kenapa ibadah itu ada yang ditolak? Pertama, tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Allah Subhanahu wa taala dari sekian ayat dan hadis-hadis, kemudian penjelasan ulama, dapat kita ambil satu kesimpulan, tidak akan menerima suatu ibadah kalau itu tidak ikhlas. Ketidakikhlasan dalam beribadah artinya syirik. Syirkul khafi, syirkul asgar, syirkul sirri. Apa tuh? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia tidak melakukan kesyirikan atau tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan 1 orang pun juga, atau dengan siapapun juga. Apa itu? Tidak sekutu. Dia tidak menggandakan niatnya, mempersyirikkan Allah dengan niat, syirkun niat. Di samping dia berkorban untuk Allah, juga mencari nama, maka jadilah syirik. Syirkul khafi namanya. Anak orang yang beribadah tidak ikhlas, ada kesyirikan di situ, sembunyi itu riya atau sum'ah, atau ada motivasi tujuan lain, korbannya ditolak. Bukan hanya korban, salat pun ditolak, haji pun ditolak, sedekah pun ditolak, puasa pun ditolak. Pokoknya amal apapun kalau sudah begitu ditolak. Namanya mardudah. Ya, ibadahnya mardudah, ditolak, tidak benar. Yang kedua, pelaksananya tidak sah. Nah, sah tidak sah ini tanggung jawab panitia. Orang sudah percayakan kepada kita korbannya. Kan orang menyerahkan uang 3 juta sama ya. 3 juta. Kita di sini 3 juta. Tapi di sana 7 ekor. Ekornya 7, kepalanya juga 7. 3.200.000 diserahkan uang, ini uang untuk korban dan pelaksanaannya. Bukan hanya korban, pelaksanaannya juga. Lalu dia amanahkan kepada kita, dia percayakan kepada kita panitia. Berarti kita yang bertanggung jawab tentang keabsahan dan kesahan korban. Maka laksanakanlah.
ibadah korban yang telah diserahkan kita berkita. Kalau percaya orang sesuai dengan tuntunannya. Kalau tidak, kita tanggung jawab. Maka semua panitia, kan tidak semua panitia yang berilmu tentang itu. Tidak semua juga. Apalagi pekerja. Panitia-panitia harus membekali diri lagi. Kalau sudah ada bekalnya, bekali diri lagi. Mengingat-ingatkannya lupa. Atau kalau pentingnya ilmunya tanggung-tanggung, jangan tanggung-tanggung. Dikasih betul ini tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab kita sah tidak sahnya pelaksanaan korban. Karena orang sudah menyerah sama kita. Saya kalau saya berkorban, saya tidak akan serahkan kepada semua orang. Saya lihat musalahnya, masjidnya, atau tempat di mana korban. Karena itu kan tidak sah nanti, Pak. Jadi caliak-caliak, lihat-lihat, tengok-tengok, kamar ke disarahan. Tidak sembarang ikut-ikut saja. Kalau tempat pelaksanaan korban itu tidak benar, masih banyak tradisi-tradisinya, aneh-anehnya, ya sudah. Tidak usah di sana, cari yang lain. Nah, di Aqabah ini, saya rasa orang-orang alim banyak sini. Alim-alim saja. Lebih-lebih yang beliau sandar alim. Alim ulama. Itu harus tanggung jawab lah. Ketuanya yang paling bertanggung jawab. Dia mengarahkan 4 ekor, walaupun 4 ekor, menjawab. Karena tidak diterima kalau tidak sah. Diterima itu 2 syarat. Pertama ikhlas, yang kedua sah. Sah itu adalah mengikuti tuntunan Nabi. Falyamal amalan salih. Kita baca dalam Ibnu Katsir menjelaskan ini ketika menjelaskan surat Al-Kahfi ayat terakhir, dan juga dalam tafsir lain kita tengok ketika menjelaskan ayat ini bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Kahfi itu surat ke-18 ayat 110. Bunyinya faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi surat ke-18 ayat terakhir 110. Faman kana yarju, maka barang siapa yang mengharap, yarju mengharap, dan kata meyakini dia akan bertemu dengan Tuhannya, di mana ketika itu dia akan mempertanggungjawabkan semua amal ibadahnya. Lalu dalam pertemuan itu diredai pertemuannya, diterima amal ibadahnya. Nah, kalau ingin diterima amal ibadahnya, amal salehnya, ketaatannya dan segala macamnya, ketika bertemu dengan Allah nanti di akhirat, falyamal amalan salihan itu. Falyamal amalan salihan, maka hendaklah ya'mal, dia beramal saleh. Amalan saleh, amalan yang saleh itu adalah amalan yang mencocoki, cocok sesuai dengan sunnah Nabi, namanya ittiba atau mutaba'ah. Apa ittiba? Mengikuti tuntunan Nabi, sunnah Nabi. Karena setiap amal ibadah harus kita ikuti Nabi. Bisakah kita mengikuti Nabi langsung? Tidak. Tentu melalui ulama. Kita tidak ketemu dengan Nabi. Kalau ketemu dengan Nabi seperti sekarang, saya tanya, bisa dilihat. Sahabat-sahabat banyak bertanya, su'ila atau sa'ala. Tapi kalau kita tidak, melalui ulama. Karena ulama sudah dikatakan Nabi itu warasatul anbiya, pewarisnya para Nabi. Kalau ulama, karena ulama-ulama itu orang yang alim, yang dalam ilmunya, orang yang fuqaha dan semacam, tidak sampai ke negeri kita, maka melalui corong ulama. Corong ulama mubalik, da'i, itu perpanjangan tangan ulama. Ya tidak semua orang yang pandai ngaji ulama. Ulama alim, orang yang alim. Tafsir dia alim, ini tafsir. Fikih alim, ini fikih. Kalau dia kaji-kaji yang lain, misalnya hadis, ya ahli hadis. Mengenal dia mustalah hadis, syarah hadis ada, dia punya kitab dan belajar mustalah hadis. Kalau kami pandai ceramah, kita kan gampang-gampang saja, ini ulama. Ulama itu pandai ceramah.
Tidak semudah itu. Dia pewaris Nabi. Dan Nabi tidak akan mengasihkan warisannya kepada sembarang orang. Maka ulamanya, jamaah, alim ulama. Nah, kita, kekeliruan kita, orang kalau lama ngaji lah, lama. Panggil aja guru, atau mubalik, atau da'i. Atau bahasa kampung saya labai namanya. Labai lentera. Tahu lentera? Lentera itu lampu kecil sebesar ini, pakai lampu dalam, pakai minyak tanah. Dikatakan dia lentera, dia bisa menerangi tapi tidak banyak. Sedikit. Ilmunya tidak berapa, minyaknya berapa, apinya tidak berapa, tapi dia sudah bisa. Nah, itulah lentera kami. Saya ini lah lentera ini. Kalau petroma itu sudah dalam ilmunya. Apalagi lampu sorot, disorotinya orang. Dah, jadi labai-labai lentera ujung tombaknya. Kalau kami namanya labai langkok, segala apa? Segala seketek, tidak suruh cukui, suruh cukui susah kan? Bawang seketek, dasun seketek, sarai, kuni, sipade, gelang kue, asam kandi, asam kepe, ya segala seketek, garam dan lado, santan, ketek, pange namanya kan. Nah, ramas itu ada tapi serba sedikit, dalam enggak lagi. Nah, kalau bertanya itu bukan kepada orang yang punya ramas, kepada orang yang ahli. Orang ditanya fikih kepada ahli fikih, nanya tafsir kepada ahli tafsir, nanya hadis kepada orang yang ahli hadis. Nah, kami tukang sampaian, nggak boleh berfatwa. Nah, bagaimana sahnya suatu ibadah tiba di korban? Bagaimana sahnya ibadah korban? Panitia kalau dia tidak alim, tidak tahu, dia harus tanya kepada orang alim. Bertanya dia, undang ustaz itu, undang guru itu kalau memang ahli, tanya dia. Nah, lengkap dengan penjelasan dalil. Kita bukan menerangkan kepada jamaah, tapi kepada panitia. Jamaah sudah percaya sama kita kan? Nah, ya, undang ustaz itu, jadi bagaimana nih? Modelnya kami di sini dulu seperti ini. Caranya begini. Nah, yang sesuainya mana? Oh pas, kalau pas laksanakan. Kalau enggak, ya ini berlebih, ini kurang, ini diada-adakan, ini bikin, ini coba, diluruskan lagi. Jarang-jarang panitia yang ada seperti itu. Ada tapi jarang. Karena mereka takut merubah kebiasaan. Maka ingat, melalui corong ini kita sampaikan, dan melalui media ini kita sampaikan. Kan ada media kita. Adi TV. Para panitia korban, pengurus korban, kalau tidak alim anda semua, tidak mengerti, tidak paham, baru hanya sekedar tradisi kebiasaan yang dia wariskan turun-turun, undang ustadz yang ahli, bukan penceramah. Bukan labai-labai menurut saya, ahli fikih, mengerti dia, tahu dia dalil-dalilnya. Bukan menonjolkan kelompok, golongan, mazhab dan segala macam. Bukan manhaj yang ahli dia tentang sunnah. Karena kita sering dibawa-bawa kepada kelompok nih. Ya, pakai bawa kelompok ini. Sunnah Nabi itu kan bukan milik kelompok. Undang ustaz itu. Malah ini kita panitia, Anda bertanggung jawab tentang sah tidak sahnya pelaksanaan. Kami peserta hanyalah tanda percaya. Kami kasih uang 3,2 juta. Tempat lain 3 juta. Di kampung saya ada 17, 1,7. Karena ingin kecil, banyak tapi kecil tapi banyak. Karena bersaing, lebih sedikit orang pindah. Itulah persaingan korban di kampung. Sanalah sedang ada kurang 25.000. Nah, dicari juga. Padahal korban yang terbaik adalah asman, yang paling mahal, aghla, yang paling mahal, asman, yang paling gemuk. Ahabul hadaya. Korban yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang aghlaha wa asmanuha, yang paling mahal, yang paling gemuk. Sahabat-sahabat dulu mengatakan yusamminuna, mereka menggemukkan hewan korbannya. Nusammi, kami sebut. Kita mencari yang paling murah. Yang paling murah, yang kecil lah. Pokoknya banyak lah.
Itu kita. Daging yang tidak banyak, berkorban yang kecil. Nah, kalau bahasa awaknya, maka nak rendang, kerajo pemelih. Sabi bawa, pergi ke sawah nakmu. Kembali jadi kepada panitia, karena kita bertanggung jawab untuk apa? Untuk sah, maka harus bertanya. Kalau sudah alim, alhamdulillah. Kalau saya mengerti, alhamdulillah. Tinggal menyebarkan. Tapi kalau tidak tahu yang betul-betul, undang guru, undang panitia. Kau panitia gua ya. Apa kamu nabi satu nabi ya undang. Syukur Pak. Kalau nak satu nabi. Tapi balik aja melakukannya. Karena orang-orang kau diundang nak mau pinjam mau kerja. Ketika pengajian akan diadakan, dia letak. Tapi ketika dia korban ikut, bawa pisaunya, semacam. Tapi bagaimanapun panitia harus menyampaikan itu. Panitia itu. Kenapa? Allah akan menerima kalau pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan. Rasul diutus untuk kita ikuti. Nah, itu yang kita ittiba. Jadi falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal saleh, artinya hendaklah dia melakukan amalan yang benar. Yang benar, yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru berikut yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan dia mempersekutukan, dan dia tidak mempersekutukan ketika beribadah kepada Tuhannya dengan satu orang pun juga atau siapa pun. Apa sekutu? Jangan dia riya. Jangan dia sum'ah. Pernah Nabi mengatakan, apa itu asyirkul khafi Rasulullah? Syirik tersembunyi, syirik tersamar, syirik halus itu apa Rasulullah? Kata beliau, seseorang salat, lalu lantaran dilihat orang dipanjangkannya ruku'nya, dilamakannya sujudnya, bacaan ayatnya makin dikelok-kelokkan 9, dikelok pelampet lah, supaya orang tahu saya hafiz, saya indah suara saya. Nah, tujuan itu namanya khafi tersembunyi. Tadi biasa-biasa saja, lalu mendehem amai-amai belakang, dipanjangkannya. Amai-amai itu masih gadis. Nah, dipanjangkannya itu khafi, halus tersembunyi. Akhfa min dabibin nama, lebih halus, lebih tersembunyi daripada langkah-langkah kaki semut. Itu syirik kecil atau riya itu. Maka hati-hati amalan riya. Kan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladzi yunfiqu malahu riya. Seperti orang menginfakkan hartanya karena riya. Riya tidak terima. Nah, dua itu. Jadi berkorban, ibu-ibu besok korban, bapak. Ayat yang sering dibaca oleh para ustaz kita, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dan tidak akan mencapai Allah daging-daging itu. Lan sekali-kali tidak akan pernah sampai atau mencapai Allah daging-dagingnya. Untuk apa bagi Allah daging dan darah-darahnya? Walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang akan sampai dan akan mencapai Allah takwa. Apa takwa? Keikhlasan hatimu untuk melaksanakan perintah Allah berkorban itu. Apa maksud tidak mencapai? Tidak akan diterima. Kita rujuk dalam beberapa tafsir. Ada 4 tafsir yang kita rujuk. Intinya hampir sama. Artinya tidak sampai itu adalah tidak akan diterima. Tidak akan Allah terima suatu korban, apapun yang kamu lakukan termasuk korban, dan tidak akan sampai dan tidak akan mencapai Allah korban kamu. Yang daging-dagingnya untukmu, darah-darahnya tertumpah ke bumi. Yang akan sampai kepada Allah adalah takwa. Apa takwa? Melaksanakan perintah, menghentikan larang. Berarti ketika kamu melaksanakan perintah Allah, laksanakanlah dengan ikhlas. Kalau kamu sudah laksanakan ikhlas, berarti itu takwa. Itulah amalan bertakwa. Jadi walakin yanulu taqwa minkum. Tetapi yang akan sampai kepada Allah dan akan mencapai Allah dan karena Allah terima adalah amalan korban yang kamu lakukan berdasarkan ikhlas.
ikhlas dalam melaksanakan perintah. Kan surat Al-Haji tadi. Al-Haji ayat 37. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walaki yanalhu taqwa minkum. Jadi intinya kembali kita kepada awal kaji kita tentang doa. Beserta kalau sudah jelas hewannya disembelih, kalau kita tidak melihat ke sana, telepon saja orangnya. Saya tidak datang, saya tidak bisa melihat, saya begini-begini. Nanti kalau kapan sudah mulai penyembelihan, tolong kasih tahu saya kepada teman, kepada panitia atau bagaimana. Atau bisa di videokan, ini ditayang langsung. Nah, kita bisa berdoa, ya Allah terimalah ibadah korban kami sekeluarga. Kalau suami yang berkorban, satu orang di rumah itu bawalah. Suami yang berkorban bawa kepada istrinya, anaknya, orang tuanya. Membawa namanya. Ya Allah terimalah korban saya, korban aku, dan keluarga besar saya. Gitu. Jadi kalau satu orang korban rumah, bawa itu semua. Oh, udah masuk itu. Wah, jadi itu doanya. Kalau tidak bisa langsung melihat. Kalau melihat, jelas kita lihat. Kalau kita menyembelih, itu bacaannya. Ini penting sekali kita berdoa kepada Allah agar betul-betul korban kita itu terima. Jangan sampai beko minyak habis sampai tidak lama. Awak panik waktu itu terbuang. Kita sudah berkorban, uang 3,2 sudah habis. Pahala tidak dapat, daging seketik. Pahala tidak dapat, daging cuma dapat berapa kilo? 6-7 kilo seorang. Sini kan, nah gitu susah. Karena orang serazan, mudah-mudahan itu dapat menambah bekal kita untuk korban atau sekedar mengingatkan kita apa yang kita lakukan besok. Lebih-lebih doa tadi, yaitu Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma hada minka walaka, fataqabbal minni minna, atau fataqabbal an fulanin an fulanin an fulanin. Sekian saja, waktu sudah masuk. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.